sebuah pemandangan tiba-tiba kembali menjerumuskan ketiganya ke dalam keputusasaan. Melihat ke bawah, mereka melihat sol sepatu mereka yang setebal 8 meter telah meleleh dan asap tebal mengepul dari semua bahan yang mudah terbakar. Melihat ketiganya hampir mati lemas, rekan itu dalam keputusasaan mempertaruhkan nyawanya untuk membuka pintu keluar darurat. Meskipun ini menyelamatkan mereka dari terbakar, bagian di luar masih penuh bahaya karena air tanah dapat masuk kapan saja. Pada titik ini mereka tidak peduli lagi. Meskipun pria berjanggut itu sebelumnya telah menindas gadis itu, ia mati-matian mencoba membalikkan badannya, tapi tangannya tergelincir dan ia jatuh. Hal ini membuat gadis itu yang kebingungan benar-benar terkejut dan ia dengan cepat menuruni tangga. Ketika keduanya tiba di lokasi pria berjanggut itu, ia sudah berada di ambang kematian. Ia buru-buru mengucapkan beberapa kata terakhir sebelum tewas di tempat. Gadis itu menatap dengan terkejut pemandangan di hadapannya, meratapi betapa rapuhnya hidup di tengah bencana. Jika mereka tidak dapat menemukan jalan keluar, mereka berdua akan tewas. Tepat ketika mereka diliputi rasa takut yang mendalam, tiba-tiba terdengar suara keras dari atas. Suara yang sepertinya membuat gadis itu menyadari sesuatu. Tampaknya mereka sudah sangat dekat dengan kerumunan. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu menemukan titik lemah dan mulai menggali. Namun pria itu masih tenggelam dalam kesedihan atas kehilangan rekan timnya. Gadis itu harus membujuk dan menipunya untuk menggali terlebih dahulu, sementara ia meraba-raba di bawah tubuh pria berjanggut itu. Ia mencari tabung oksigen yang dapat mempertahankan hidupnya. Tepat ketika keduanya memiliki secercah harapan untuk melarikan diri, kesialan kembali menimpa mereka ketika pintu masuk yang baru digali runtuh. Ketika gadis itu menyalakan senter ponselnya, ia menemukan bahwa pria itu telah pingsan. Lebih buruk lagi, mereka benar-benar terjebak di dalam goa. Untuk bertahan hidup, mereka harus terus menggali. Maka gadis itu mulai menggali dengan tangan kosong. Karena merasa terlalu lambat, ia dengan putus asa mencoba berlari keluar menggunakan tabung oksigen. Namun pemandangan yang menyedihkan terjadi. Ia terhalang oleh bebatuan keras. Meskipun ia hanya berjarak satu dinding dari jalur pelariannya, kekuatannya hampir habis dan menggali menembus bebatuan tampak seperti tugas yang mustahil. Gadis itu melempar kotak logam itu ke samping dan meminta bantuan si pria, tapi pria itu mengalami hipotermia parah dan menggigil, tidak dapat berbicara. Ia bermaksud untuk menunggu kematian, tapi ketika melihat video putrinya di ponselnya, keinginan untuk bertahan hidup kembali menyala. Ia membuka tabung oksigen dan menarik napas. Setiap detik ia bertahan memberinya peluang bertahan hidup 10 kali lipat. Setelah mendapatkan kembali sedikit harapan, ia tidak lupa memberikan beberapa napas kepada pria itu yang hampir tidak bernapas. Tapi setelah beberapa dosis suplemen, pria itu yang perlahan terbangun tidak menunjukkan rasa terima kasihnya. Sebaliknya, ia mulai berkelahi dengan gadis itu untuk mendapatkan oksigen. Dengan kekuatannya, ia dengan cepat merebutnya. Melihat wanita itu melawan, ia langsung mendorongnya ke dalam air. Setelah beberapa saat, cahaya yang menyilaukan menerangi kegelapan. Tim penyelamat telah menemukan mereka. Adegan berubah, pria itu dengan nyaman bernapas oksigen di ruang hiperbarik, sementara wanita itu karena kekurangan oksigen yang berkepanjangan telah jatuh ke dalam koma yang mendalam. Perban yang menutupi tubuhnya menunjukkan bahwa ia tidak akan pernah pulih. Gadis itu tidak pernah membayangkan bahwa hatinya yang penuh belas kasih akan dibalas dengan rasa tidak tahu terima kasih. Sebenarnya bukankah ia memperlakukan pria berjanggut dengan cara yang sama? Mungkin dalam menghadapi hidup dan mati memang tidak ada benar atau salah.